Halo teman-teman, adik-adik. Adakah dari adik-adik yang bisa pimpin kita dalam doa? Yes. Oke, jadi mungkin dari adik-adik masih malu-malu ya. Jadi kakak di sini. Oke, kita karena adik-adik masih banyak yang malu-malu mungkin, jadi nanti kakak akan pimpin doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi adik-adik. Boleh dinyalain mute. Boleh dinyalain itu, apa namanya? Mikrofonnya. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar hari ini? Udah sarapan kah atau belum? Sudah, yaitu. Berarti udah siap ya mau ikut penyuluhan ini? Oke, mantap. Jadi, sebelum kita memulai penyuluhan ini, kakak minta tolong adik-adik semua di-mute dulu mikrofonnya ya, biar suara kakaknya bisa kedengeran. Ya. Oke, sebelum kita mulai, kakak akan memperkenalkan diri dulu karena ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Febrilen Sauban, bisa dipanggil Kak Ilen. Nah, kakak ini tuh kakak dari mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, program studi keperawatan. Gitu ya, Dek. Ini ada teman kakak juga, silakan. Oke, adik-adik, perkenalkan nama kakak Abstrilian Sikrois. Kakak juga dari Universitas Kristen Satya Wacana, program studi ilmu keperawatan. Oke. Udah kenal semuanya adik-adik? Oke. Adik-adik yang lain, apakah boleh di-mute dulu mikrofonnya? Adik Abdul, boleh di-mute dulu mikrofonnya, sama adik Gian. Boleh ya? Oke, setelah kita perkenalan, kita akan masuk dalam materi. Nah, pemaparan materi ini selama 15 menit. Semoga adik-adik dapat mengikuti materi ini dengan baik ya. Tolong disimak. Dan akan dibawakan materinya oleh Kak Ian yang tadi udah perkenalan ya. Selamat mendengarkan. Sudah. Oke, baik adik-adik. Jadi di pagi ini kakak akan memberikan sosialisasi mengenai cara mencegah penyebaran COVID-19 atau cara mencegah penyebaran virus corona. Nah, sebelumnya kakak minta maaf, kakak mau izin matiin kamera dulu boleh? Soalnya kakak mau share screen materi yang sudah kakak buat. Sudah share saja. Kakak izin ya. Kalau resminya kamera terjadi tampil. Terjadi cuma sama saja. Kalau selalu itu menekas tinggi.
Oke, udah kelihatan ya adik-adik? Udah bisa kelihatan ya? Oke, baik. Seperti yang tadi sudah kakak sampaikan, bahwa di pagi ini kakak akan memberikan penyuluhan mengenai cara mencegah penyebaran COVID-19 atau cara mencegah penyebaran virus corona. Nah, di sini ada dua subpokok bahasan yang akan kita bahas secara bersama, yaitu yang pertama pengertian dan yang kedua cara pencegahan penularannya seperti apa. Yang pertama pengertian. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa penyakit virus corona atau COVID-19 adalah salah satu penyakit menular yang cukup mematikan yang baru ditemukan pada akhir tahun 2019 kemarin, yang ditemukan di Cina, tepatnya di Wuhan. Jadi virus corona ini juga bisa dibilang adalah salah satu jenis virus terbaru. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu nih bahwa virus corona merupakan salah satu virus menular. Jadi kira-kira apa nih yang harus kita lakukan agar tidak tertular virus tersebut? Ada yang tahu? Halo, kira-kira langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan atau apa saja gitu yang harus kita lakukan agar tidak terkena virus corona? Ada yang bisa menjawabnya? Kakak minta satu orang, ayo. Ada nggak? Oke, baik. Kalau tidak ada, kakak akan langsung menjelaskannya saja. Jadi untuk mencegah penularan COVID-19 yang harus kita lakukan adalah mengikuti protokol kesehatan, ya, seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan baik dan benar, sama makan makanan bergizi. Nah, di sini untuk cara mencegah penyebaran COVID-19-nya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah memakai masker. Mengapa kita harus memakai masker? Karena virus corona bisa menular melalui percikan air liur saat berbicara dengan teman atau dengan siapapun, dan juga bisa menular melalui pernapasan normal dengan orang yang telah terpapar virus tersebut. Pernapasan normal di sini yang kakak maksud itu bernapas secara bebas tanpa menggunakan masker atau bantuan alat pelindung mulut dan hidung. Jadi seperti itu ya. Nah, dan untuk menjaga jarak, seperti yang tadi selain yang tadi sudah kakak jelaskan bahwa virus corona ini dapat tertular melalui percikan air liur atau melalui pernapasan normal. Virus ini juga dapat tertular melalui sentuhan fisik jika kita bersentuhan dengan orang yang telah tertular virus tersebut. Nah, karena itu sangat disarankan sebaiknya kita untuk mengurangi kontak fisik jika memang tidak diperlukan. Misalnya seperti bersalaman atau berciuman dengan om tante, dengan siapa saja, atau berpelukan. Nah, karena sentuhan fisik ini juga dapat menyebabkan terjadinya penularan COVID-19. Jadi untuk masa pandemi ini sangat diharapkan untuk selalu menjaga jarak. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir.
Mengapa kita harus mencuci tangan dengan sabun di air mengalir? Karena mencuci tangan juga dapat membantu untuk membunuh virus yang ada di tangan, seperti virus corona yang bisa menempel di berbagai permukaan yang secara tak langsung dipegang. Dan mencuci tangan di bawah air mengalir juga menjaga kita agar tetap sehat dan mencegah penularan virus tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi mencuci tangan ini tuh tidak hanya saat berada di luar rumah, namun juga saat berada di dalam rumah, seperti mau makan dan sesudah makan, dan ada baiknya untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, perbiasakan untuk mencuci tangan dan mencuci kaki setiap kali selesai beraktivitas. Nah, jadi itu selanjutnya adalah hindari kerumunan. Kenapa kita harus menghindari kerumunan? Ya, karena kita tidak pernah tahu siapa saja orang di luar rumah yang dapat mendatangkan virus. Bahaya sekali loh kalau orang yang dalam tubuhnya ada virus corona tetapi tidak ada keluhan atau tanda-tanda dan gejalanya sama sekali. Nah, karena itu karena kita tidak dapat melihatnya, kita juga tidak dapat mengetahuinya, jadi jadi disarankan untuk selalu menghindari kerumunan. Tak hanya itu juga, menghindari kerumunan juga harus diiringi dengan jaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan di air mengalir dan dengan menggunakan sabun. Nah, untuk makan makanan bergizi. Makan makanan apa saja nih yang bergizi agar imunitas tubuh kita tetap terjaga. Ya, untuk menjaga kesehatan kita atau menjaga imunitas tubuh kita harus makan makanan bergizi seperti buah dan sayur, daging, ikan, nasi, minum susu, dan lain-lain, agar imunitas tubuh kita tidak rendah dan tidak mudah terpapar dengan virus corona atau virus-virus lainnya. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi itu sekian materi yang kakak sampaikan dan dikembalikan kepada moderator. Oke, itu materi tentang tentang cara menghindari bahaya COVID-19 atau mencegah penularan COVID-19. Nah, setelah dari materi ini, kakak mau persilakan nih ke adik-adik yang pengen atau mau cari tahu apa sih, kenapa sih COVID itu, mau cari tahu itu silakan nanya di sesi ini, kakak persilakan. Ayo adik-adik, ganteng-ganteng, cantik-cantik, diberikan kesempatan untuk bertanya ya, biar adik-adik tuh makin tahu gitu, apa sih sebenarnya COVID ini, kenapa sih kita harus menghadapi ini. Coba, apa yang adik ingin tanyakan, ditanyakan sekarang tentang COVID ya. Ayo, dipersilakan, dinyalain ya itunya, mikrofonnya kalau mau bertanya. Adik Siti mau bertanya ya? Adik Siti. Apakah ingin bertanya? Kakak kasih waktu 1 menit dari sekarang ya. Yang ingin bertanya dipersilakan. Saya mau bertanya. Iya. Dari mana asal corona? Oke. Dari mana asal corona? Iya. Oke.
Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, nanti kakak yang tadi pembawa materi akan menjawab pertanyaan dari adik. Siapa namanya tadi? Adik siapa? Aiko ya. Oke, pertanyaannya itu dari mana asal corona? Oke, kita dengarkan secara bersama-sama ya jawabannya. Oke, jadi kedengaran nggak suara kakak? Kan terdengar, dengar kita di sini. Oke, jadi kedengaran. Oke, jadi seperti yang sudah kakak jelaskan tadi pada bagian pengertiannya bahwa virus corona itu atau COVID-19 itu pertama kali ditemukan di Wuhan, di Cina, tepatnya di Wuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa virus corona atau virus COVID-19 ini berasal dari Cina. Jadi seperti itu ya. Karena sesuai sejarah yang kakak baca juga itu ditemukan awalnya di Cina. Jadi kayak gitu. Terima kasih. Nah, jadi COVID ini ditemukan awalnya itu di Cina. Namun untuk penyebab pastinya itu sampai sekarang para peneliti pun masih meneliti hal tersebut gitu. Masih cari tahu ini sebenarnya gara-gara apa sih sampai corona ini ada di Wuhan sana gitu. Masih dicari tahu. Jadi untuk penyebab awalnya itu dari Wuhan atau dari Cina sana gitu. Apakah adik Aiko udah paham sama teman-teman yang lain? Gimana, Dek? Suaranya kurang kedengaran. Adik Aiko. Sudah paham ya? Ada lagi. Oke, kakak kasih 1 menit lagi buat adik-adik nanya, ya, biar paham, biar nggak bingung lagi ini corona sih sebenarnya apa sih gitu-gitu. Biar udah nggak bingung lagi, adik-adik silakan bertanya ya. Mungkin dari ibu, Bisa bicara? tunggu sini. Adik-adik mungkin malu ya untuk bertanya kalau ngomong langsung. Jadi kalau misalkan masih malu untuk ngomong langsung, adik-adik bisa nulis pertanyaannya di kolom chat. Ya gitu ya. Atau nanti kasih nomor WA. Tanya kemana? Oke, karena mungkin kami memberi kesempatan mungkin kepada Ibu Guru Wali yang ingin mungkin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Oke, karena mungkin sudah tidak ada, kakak akan menyampaikan kesimpulan dari materi penyuluhan tadi tentang cara mencegah penyebaran COVID-19. Nah, caranya itu ada 4 yang tadi yang sudah dijelaskan oleh kakak. Memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan, dan makan makanan sehat. Ada 5 ya, jadi diingat-ingat itu biar virus corona ini tidak menyebar luas jika kita melakukan dan menaati protokol kesehatan ya. Mungkin itu sekian penyuluhan yang disampaikan. Semoga penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik dan dapat adik-adik lakukan dan menerapkan dalam kehidupannya agar
kita sama-sama melawan virus COVID-19 dengan cara tadi, ya. Demikianlah sosialisasi ini, dan karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa, ya. Dan kakak minta adik Aiko untuk memimpin kita dalam doa penutup ini. Boleh? Adik Aiko, itu Ya, Bu. ya, minta tolong pimpin kita dalam doa, ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa mulai. Ya, Bu. Berdoa mulai. Iya. Selesai. Oke, terima kasih adik Aiko. Nah, demikianlah sosialisasi kami. Kami minta adik-adik tolong tunggu keluar, nyalain kamera, mau ambil dokumentasi buat laporan kakak nanti. Boleh ya? Tolong dinyalain kameranya semua untuk kita ambil dokumentasi, ya. Boleh. Oke. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, oke? Makasih, salam sehat. Terima kasih Adade untuk waktunya.